Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang akan membahas tentang sistem informasi manajemen. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Krismandewi dan dua teman saya, yaitu Desa Nyoman Arinanti nomor absen 2. Tentu, setiap perilaku individu akan dinilai oleh komunitasnya. Komunitas dapat terbentuk lingkungan tetangga, kota, provinsi, negara, atau lingkungan pekerjaan. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang hukum. Hukum adalah James Moore mendefinisikan 3 alasan utama di balik minat masyarakat. Yang pertama yaitu kelenturan secara logis, mengartikan sebagai kemampuan untuk memprogram komputer untuk melakukan hampir apa saja yang kita ingin lakukan. Yang kedua itu faktor transformasi. Alasan atas etika komputer ini didasarkan pada fakta bahwa komputer dapat mengubah cara kita mengerjakan sesuatu dengan drastis. Salah satu contoh yang baik adalah email. Dan yang terakhir yaitu faktor ketidaktampakan. Alasan ketidakminat masyarakat atas etika komputer adalah karena masyarakat memandang komputer sebagai kontak hitam. Ketidaktampakan operasi internal ini memberikan kesempatan terjadinya nilai-nilai pemrograman yang tidak tampak. Selanjutnya saya akan membahas tentang audit informasi. Audit sistem informasi adalah proses pengumpulan atau mengevaluasi fakta untuk memutuskan apakah sistem komputer yang merupakan aset bagi perusahaan terlindungi, integritas data terpelihara sesuai dengan tujuan organisasi untuk mencapai efektivitas
Yaitu pengujian transaksi atau test of transaction. Auditor menggunakan tes terhadap transaksi untuk mengevaluasi apakah kesalahan atau proses yang tidak biasa terjadi pada transaksi yang mengakibatkan kesalahan pencatatan material pada laporan keuangan. Tes transaksi ini termasuk penelusuran jurnal dari sumber dokumen, memeriksa file dan mengecek keakuratan. Dan selanjutnya yaitu pengujian keseimbangan atau keseluruhan hasil. Untuk mengetahui pendekatan yang digunakan pada fase ini, harus diperhatikan adalah pengamatan harta dan kesatuan data. Beberapa jenis substansi tes yang digunakan adalah konfirmasi piutang, perhitungan fisik, persediaan, dan perhitungan ulang aktivitas tetap. Dan yang terakhir yaitu penyelesaian atau pengakhiran audit atau completion of the audit. Pada fase akhir audit, eksternal audit akan menjalankan beberapa tes tahapan terhadap bukti yang ada agar dapat dijadikan laporan. Nah, yang terakhir saya akan membahas tentang etika menuju keberhasilan teknologi informasi. Etika menuju keberhasilan teknologi informasi, perusahaan tidak dapat mengerjakan semua pekerjaan tanpa bantuan tersebut. Terbentuk kode etik dan program pendidikan etika yang dapat menyediakan landasan untuk menerapkan budaya etika dalam perusahaan. Program pendidikan etika dapat membantu pengembangan kode perusahaan dan penempatan program-program etika dengan akurat. Kode etik dapat digunakan secara langsung atau disesuaikan dulu dengan kondisi perusahaan. Yang pertama yaitu ada pendidikan etika komputer, yang kedua perguruan tinggi, dan yang terakhir itu program profesional. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Perilaku kita dikendalikan oleh moral, etika, dan hukum. Perusahaan mempunyai kewajiban untuk membangun budaya etika yang harus diikuti oleh para pekerjanya. Budaya ini dikembangkan oleh para menanamkan pemahaman tentang etika dan pengauditan etika oleh perusahaan. Auditor internal perusahaan dapat berperan dalam penggunaan sistem informasi secara etis. Asosiasi profesional telah membuat definisi kode etik dan berbagai kursus serta mata kuliah menyangkut kode etik. Perusahaan diberikan di perguruan tinggi, program-program profesional, dan industri-industri pendidikan pribadi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.